Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Azaria Nuriza dengan NPM 240410100285 dari kelas Governansi Digital I041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik 3, yaitu tantangan governansi digital di era AI. Baik, langsung saja masuk ke penjelasannya ya. Nah, bagaimana sih peran AI dalam pemerintahan modern? Nah, AI sendiri bisa membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, AI itu bisa membantu pemerintah menganalisis big data, seperti data kependudukan, pajak, dan bantuan sosial, agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Kedua, AI juga bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, seperti chatbot pelayanan publik, sistem antrian digital, dan otomatisasi perizinan, di mana itu bisa mempercepat layanan dan mengurangi birokrasi yang berbelit. Kemudian AI juga bisa membantu administrasi pemerintahan agar bisa lebih efisien. Nah, jadi AI itu bisa membantu mengerjakan tugas-tugas rutin, seperti mengecek data, memverifikasi dokumen, dan mengarsipkan berkas secara otomatis. Sehingga pekerjaan jadi bisa lebih cepat, tidak ribet, dan biaya operasional juga bisa ditekan. Kemudian AI juga bisa membantu merumuskan kebijakan yang prediktif. Jadi AI itu bisa digunakan untuk memprediksi kemiskinan, pengangguran, atau resiko bencana, sehingga pemerintah bisa bertindak lebih cepat atau lebih dini. Selanjutnya yaitu resiko governansi digital di era AI. Nah, dengan adanya AI, pasti resiko itu bakal terjadi gitu. Nah, resiko yang mungkin saja bisa terjadi yaitu yang pertama ada ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Jadi penggunaan AI itu kan bergantung pada data besar yang bisa saja terkena kebocoran atau bisa saja disalahgunakan. Lalu resiko selanjutnya yaitu bias algoritma. Jadi AI bisa membuat keputusan yang tidak adil karena data yang digunakan bisa saja tidak lengkap. Kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi keputusan AI itu sulit untuk dijelaskan, sehingga sulit untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ketergantungan teknologi. Pemerintah itu beresiko terlalu bergantung pada sistem digital tanpa kesiapan SDM dan regulasi yang jelas. Resiko selanjutnya yaitu kesenjangan digital. Jadi tidak semua daerah dan masyarakat itu memiliki akses dan literasi digital yang memadai. Begitu. Selanjutnya yaitu contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri kita itu sudah menerapkan aplikasi e-government ya yang berbasis AI seperti aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Nah, aplikasi ini itu milik Pemprov DKI Jakarta, di mana mengintegrasikan berbagai layanan publik dengan dukungan AI untuk rekomendasi layanan dan chatbot. Nah, walaupun mempermudah akses untuk masyarakat, penggunaan satu platform terpusat ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan pengelolaan data pribadi warga. Lalu contoh kasus yang kedua yaitu Cortex System dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini tuh merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang mulai diterapkan pada tahun 2024 dengan memanfaatkan AI untuk
mendeteksi kecurangan dan memantau kepatuhan pajak masyarakat. Nah, pada tahap awal pelaksanaannya, sistem ini tuh sempat mengalami gangguan teknis yang berdampak pada layanan sehingga menyoroti resiko ketergantungan tinggi kepada teknologi. Selanjutnya yaitu ada solusi dan strategi pengelolaan AI oleh pemerintah. Nah, solusi dan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menyusun aturan yang jelas soal penggunaan AI. Jadi pemerintah itu perlu punya regulasi yang mengatur batas penggunaan AI agar tidak melanggar privasi dan hak masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu dengan memperkuat keamanan dan pengelolaan data. Data publik itu harus dikelola dengan aman supaya tidak bocor atau disalahgunakan. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kemampuan digital aparatur pemerintah. Jadi ASN itu perlu dibekali pemahaman tentang AI agar tidak hanya bergantung pada sistem atau pihak swasta saja. Selanjutnya, yaitu dengan menjadikan AI sebagai alat bantu, bukan penentu utama. Jadi keputusan penting itu tetap harus melibatkan manusia, agar lebih adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu dengan mengintegrasikan sistem digital antar lembaga. Nah, jadi data antar instansi itu perlu saling terhubung agar pelayanan publik dapat lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Baik, sekian itu saja presentasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.